Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan rahmatnya lah kita dapat melaksanakan presentasi kali ini dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fardila Amiruddin, selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi kali ini. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul pemanfaatan teknologi informasi dalam pelatihan dan pengembangan karir pegawai di era digital. Adapun anggota dari kelompok 1 yang pertama yaitu saya sendiri Fardila Amiruddin, kemudian ada Salim dan Salim. Latar belakang. Adapun pada pendahuluan ini kami pertama membahas mengenai latar belakang kenapa kami mengambil judul ini, di mana perkembangan teknologi digital ini telah membawa perubahan besar dalam berbagai bidang, termasuk dalam manajemen sumber daya manusia. Jika sebelumnya pelatihan pegawai ini dilakukan secara tatap muka dan terbatas oleh waktu serta tempat, nah dengan adanya teknologi ini, sekarang pelatihan dapat dilakukan secara online melalui berbagai platform digital. Hal ini membuat proses pembelajaran menjadi lebih fleksibel dan mudah untuk diakses. Selain itu, perkembangan dunia kerja menuntut pegawai untuk terus meningkatkan kompetensinya agar mampu mengikuti perubahan teknologi. Oleh karena itu, organisasi ini perlu memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung pelatihan dan pengembangan karir pegawai secara lebih efektif dan efisien. Kemudian ada fokus dan tujuan penelitian digital kami. Yang pertama itu fokus penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana pemanfaatan teknologi informasi dalam pelatihan dan pengembangan karir pegawai di era digital. Serta kami ingin mengetahui bagaimana tantangan yang muncul dalam penerapannya. Kemudian ada tujuan dari penelitian ini, ada 4 tujuan dari penelitiannya. Yang pertama yaitu menjelaskan pemanfaatan teknologi dalam proses pelatihan pegawai. Kemudian yang kedua yaitu menjelaskan peran teknologi dalam pengembangan karir. Terus yang ketiga ada mengidentifikasi tantangan dalam implementasi teknologi. Kemudian yang terakhir yaitu mengetahui strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan tersebut. Untuk materi selanjutnya saya persilahkan kepada Saudari Winda. Terbaik, materi selanjutnya yaitu metodologi penelitian, di mana penelitian ini menggunakan metode studi literatur atau literatur review. Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan berbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, dan dokumen akademik yang relevan dengan topik penelitian. Setelah itu, data dianalisis untuk memperoleh pemahaman mengenai pemanfaatan teknologi informasi dalam pengembangan sumber daya manusia di era digital. Metode ini dipilih karena yang berbagai referensi yang terkait. Next. Adapun indikator pembahasan kami yaitu yang pertama pemanfaatan TI dalam pelatihan, kedua pengembangan karir pegawai, dan ketiga tantangan dalam implementasi TI. Next. Selanjutnya, pemanfaatan teknologi informasi dalam pelatihan. Teknologi informasi memberikan banyak manfaat dalam proses pelatihan pegawai. Salah satu contohnya adalah penggunaan Learning Management System atau LMS yang memungkinkan pegawai mengikuti pelatihan secara online kapan saja dan di mana saja. Selain itu, pelatihan juga menjadi lebih interaktif melalui webinar, video pembelajaran, virtual training, dan forum diskusi online. Teknologi juga membantu organisasi dalam menyusun materi pelatihan yang lebih terstruktur, melakukan evaluasi, serta memantau perkembangan peserta pelatihan. Dengan adanya sistem digital tersebut,
Proses pembelajaran berlangsung secara berkelanjutan atau continuous learning. Next. Selanjutnya yaitu pengembangan karir pegawai di era digital, di mana teknologi informasi tidak hanya membantu dalam pelatihan, tetapi juga mendukung pengembangan karir pegawai, di mana saat ini pengembangan karir lebih berbasis kompetensi dan data. Organisasi dapat menggunakan sistem digital seperti HRIS untuk melihat profil kompetensi pegawai, riwayat pelatihan hingga evaluasi kinerja. Itu pegawai juga dapat meningkatkan kemampuan melalui proses upskilling dan reskilling menggunakan platform di pembelajaran digital. Kegiatan mentoring, coaching, dan sertifikasi juga dapat dilakukan secara online sehingga lebih mudah diakses. Materi selanjutnya saya serahkan ke teman saya. Baik, pada slide ini dijelaskan dan ditampilkan grafik mengenai gap talenta digital tahun 2023 sampai dengan tahun 2030, di mana grafik tersebut ini menunjukkan bahwa kebutuhan tenaga kerja dengan kemampuan digital terus meningkat, sementara jumlah talenta digital yang tersedia masih terbatas, yang dalam hal ini menunjukkan bahwa pentingnya pelatihan berbasis teknologi agar pegawai mampu meningkatkan kompetensi digitalnya dan siap menghadapi tuntutan dunia kerja di masa depan. Slide selanjutnya. Ada tantangan implementasi teknologi, di mana dalam penerapannya, walaupun teknologi memberikan banyak manfaat, tetapi masih menghadapi beberapa tantangan. Pertama, masih terdapat kesenjangan digital karena tidak semua pegawai memiliki kemampuan teknologi yang sama. Yang kedua, adanya resistensi terhadap perubahan, terutama dari pegawai yang terbiasa menggunakan metode konvensional. Dan tantangan yang ketiga, meningkatnya resiko keamanan dan privasi data seperti phishing, malware, dan penipuan online. Dan tantangan yang keempat atau yang terakhir, keterbatasan infrastruktur seperti jaringan internet dan perangkat yang belum memadai juga dapat menghambat efektivitas pelatihan pegawai. Slide selanjutnya. Di sini terdapat grafik kasus keamanan internet tahun 2025, di mana data menunjukkan bahwa resiko keamanan digital masih cukup tinggi. Oleh karena itu, organisasi perlu meningkatkan sistem keamanan serta literasi digital pegawai untuk meminimalisir ancaman. Slide selanjutnya. Selanjutnya ada strategi mengatasi tantangan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, organisasi perlu melakukan beberapa strategi. Yang pertama, meningkatkan literasi digital pegawai melalui pelatihan teknologi secara rutin. Yang kedua, menyediakan infrastruktur yang memadai seperti jaringan internet dan perangkat digital yang mendukung. Yang ketiga, meningkatkan sistem keamanan data agar informasi organisasi tetap aman. Yang keempat, menyesuaikan program pelatihan dengan kebutuhan pegawai dan pengembangan teknologi. Dan yang terakhir, mengintegrasikan pelatihan dengan perkembangan karir berbasis komputer agar hasil pelatihan dapat mendukung peningkatan karir pegawai. Mungkin hanya itu dari saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai hasil penelitian yang telah kami lakukan menggunakan metode studi literatur. Adapun kesimpulan dari hasil penelitian kami yaitu di mana pemanfaatan teknologi informasi ini memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelatihan dan pengembangan karir pegawai. Teknologi juga ini membuat proses pembelajaran menjadi lebih fleksibel, efektif, dan mudah untuk diakses siapa saja. Selain itu, pengembangan karir juga menjadi lebih terarah dan berbasis data.
Namun dalam pengimplementasiannya, teknologi ini masih menghadapi berbagai tantangan seperti kesenjangan digital, keamanan data, dan keterbatasan infrastruktur. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih tepat agar pemanfaatan teknologi dapat berjalan secara optimal. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.